Halo sahabat makan baik, selamat datang di podcast kesehatan dan gizi. Ketemu lagi bersama saya Anca, host dari podcast ini. Podcast ini merupakan program terbaru dari Makan Baik, di mana kita akan berdiskusi dengan para pakar atau para tokoh ataupun ahli di bidangnya terkait makanan, minuman, dan kesehatan. Nah, langsung saja. Halo Bu Cantika. Kok langsung sebut namanya Bu Cantika? Harusnya perkenalan diri ya. Ya, Cantika selamat datang ya di acara terbaru kami. Ini namanya podcast loh, pakai Z. Podcast. Jadi podcast itu bukan podcast kesel, tapi podcast kesehatan dan gizi. Jadi Z-nya itu ada gizi-gizinya. Podcast. Ini program additional program dari Makan Baik. Nantinya kita akan tayangkan ini ya. So, Bu Cantika, mungkin perkenalan sendiri aja deh. Bisa perkenalkan diri sendiri, Bu Cantika. Sebenarnya siapa sih ini Bu Cantika? Ya. Halo, kenalin mungkin jangan Bu kali ya. Saya masih Cantika aja, Caca 15 ya. tahun. Ya. Saya masih 15 tahun ya. Jadi terima kasih Pak Anca. Saya sih biasa manggilnya Daeng ya, karena memang kita akrab udah lumayan 4-5 tahun ini. Terima kasih sudah diajak nih untuk ngobrol-ngobrol di channel YouTube-nya Makan Baik. Jadi sebetulnya ini sebuah privilege buat aku diajak ngobrol sama seseorang seperti Anca. Gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mas Anca, namaku Cantika Zatdana. Kebetulan saat ini keseharianku itu mengajar sebagai dosen di Universitas Pakuan di program studi farmasi. Tapi sebetulnya aku itu background-nya adalah gizi dari IPB S1 dan S2-nya. Umur masih 15 tahun. Yes, mantap. Ini perdana loh, Cak, podcast perdana kita di Makan Baik. Jadi terima kasih banget sudah mau sukarela ya untuk jadi tamu di acara Sering-sering juga nggak apa-apa loh. Ya, jadi podcast ini akan berbagi info-info menarik seputar makanan dan juga minuman yang baik untuk kesehatan dan manfaat lainnya. Oh ya, tadi Caca menyebutkan background-nya gizi ya. Gizi, namun pekerjaannya sekarang ngajar sebagai dosen di farmasi. Ya, nggak terlalu jauh lah gap-nya antara gizi dan farmasi. Bahkan ini related banget sama yang akan kita bahas hari ini ya. Tentu saja topik kita hari ini kita akan membahas mengenai makanan atau apapun itu minuman yang baik untuk mengatasi masalah yang sering kita hadapi, yaitu jerawat ya. Nah, topik ini juga relatif banget seperti nama narasumber kita ya, Cantika. Jadi mungkin ada kaitannya dengan kecantikan juga, jadi pas banget dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Cak, sebenarnya gimana sih itu jerawat gitu? Banyak orang yang sering bermasalah dengan jerawat, bahkan sering menghindari makanan tertentu gitu ya, seperti makan kacang dan seterusnya. Mungkin kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Namun yang pertama ingin saya ketahui itu, mungkin teman-teman juga, sahabat Makan Baik juga pengen tahu, sebenarnya ada nggak sih makanan yang bisa menyebabkan jerawat itu sendiri? Misalnya saya makan ini terus jerawatan gitu, ataukah sebenarnya makanan itu tidak menyebabkan jerawat, tapi ada hal lain gitu. Kira-kira seperti apa, Cak? Oke, jadi ini mungkin based on my experiences juga ya, dan mungkin untuk kesehatan kulit juga aku agak concern ke sana. Selama ini banyak yang aku lakukan untuk menjaga kulitku supaya tetap sehat dan bebas jerawat. Jadi teman-teman di sini harus tahu dulu ya, penyebab timbulnya jerawat itu beragam ya, banyak, dan pasti beda-beda setiap orang. Oke, jadi penyebabnya yang umum yang biasanya saya rasakan dan pasti banyak dari teman-teman juga mengalami hal ini. Pertama bisa dari stres yang berlebih, ya. Kemudian kurang tidur atau tidurnya kemalaman. Kemudian nih yang paling sering lagi adalah gaya hidup yang agak kurang bersih ya. Jadi
males bersih-bersih muka, kemudian salah pakai make up atau skincare itu juga biasanya bisa menimbulkan jerawat, dan tentu saja kita tidak bisa memungkiri faktor hormonal. Ya, faktor hormonal yang paling sering terjadi di aku aja, misalnya kalau menjelang periode menstruasi, jadi periode bulanan itu pasti ada jerawat-jerawat bandel, ya. Tapi sebetulnya kalau dari faktor hormonal, apalagi mau menstruasi, biasanya sudah selesai menstruasi juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, terus banyak mitos sebetulnya, dan banyak isu-isu terkait jerawat, misalnya makan kacang nih ya, makan Oh kacang iya, makan itu sering. kacang tuh. Iya, makan kacang sering banget. Itu dari kecil pun aku sering banget dijejelin hal itu gitu ya. Apalagi kalau udah lebaran, biasanya kan kacang, beragam kacang, dari kacang mede, kacang tanah, dan lain-lain, itu banyak tersedia di rumah kita. Ya, itu sebetulnya itu hanya mitos. Ya, kalau teman-teman nanti ada waktu, bisa dicari hasil penelitian dari berbagai organisasi dan institusi di di luar negeri, itu sudah memutuskan atau mematahkan mitos tersebut. Jadi mungkin saya mau membantah itu ya, karena sebetulnya itu tidak benar. Malah sejauh yang saya ketahui, justru kandungan zat gizi pada kacang, ya kacang itu seperti omega 6, kemudian omega 6 itu jenis asam lemak ya, kemudian vitamin A, vitamin D, kemudian mineral selenium, zinc, dan masih banyak lagi, itu malah dapat membantu mengurangi peradangan. Ya, biasanya kan kalau jerawat itu kan sebetulnya adalah reaksi inflamasi dari tubuh kita ya. Kemudian timbullah bintik-bintik, kalau di muka namanya jerawat, kalau di sekujur tubuh mungkin ada lain namanya jerawat, biang keringat, dan atau bisul. Nah, malah sebetulnya konsumsi makanan yang tinggi gula nih, sebetulnya yang dapat memicu timbulnya jerawat. Karena makanan yang tinggi gula, ya glukosa, khususnya gula sederhana, itu akan meningkatkan produksi hormon androgen. Di mana hormon androgen itu akan meningkatkan aktivitas kelenjar minyak. Ya, jadi kadar minyak inilah yang bisa menimbulkan jerawat atau sering disebut sebum ya. Gitu. Wow, jadi sebenarnya kacang itu saya itu hanya mitos ya, bisa menyebabkan jerawat. Mitos, Mungkin betul, itu sudah. kacang identik dengan lemak gitu, lemak identik dengan kadar minyak, makanya nanti sebagian besar orang itu menyebab, oh kalau makan kacang nanti kamu jerawatan gitu. Tapi sebenarnya enggak ya, gitu. Justru makanan yang manis tadi gitulah, justru makanan yang manis-manis, konsumsi makanan yang manis itu bisa menyebabkan jerawat. Wah, mantap banget nih. Nah, kemudian jadi related dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi, Cak, terkait dengan makanan yang bisa menyebabkan jerawat. Nah, bagi orang yang sudah berjerawat misalnya ya gitu kan, kita kan nggak tahu ya penyebabnya seperti apa, bisa dengan hormon tadi yang sudah dijelaskan oleh Caca, kemudian ada juga tentang kebersihan diri, make up lah, membersihkan make up. Sebenarnya jika orang yang sudah berjerawat itu bisa nggak sih jerawatnya at least berkurang gitu dengan konsumsi makanan-makanan tertentu, atau adakah makanan khusus yang bisa yang baik bagi orang jerawat? Jadi, jangan banyak harusnya makan ini nih, makan ini atau makan apa gitu. Seperti apa kira-kira, Cak? Oke, jadi pertama nih ya, kita harus kenali dulu ya kondisi kulit kita. Jadi ada orang yang kalau konsumsi makanan A nggak ngaruh apa-apa ke dia, ya. Sebaliknya, kalau makanan itu dikonsumsi oleh orang B malah bikin jerawatan, ya kan? Jadi jerawat itu kan sebetulnya reaksi inflamasi tadi yang sudah aku jelasin sedikit di awal. Nah, kalau tubuh kita menganggap zat atau senyawa itu asing, maka dia akan bereaksi salah satunya dengan munculnya jerawat. Jadi ya tambahannya selain yang sudah aku sampaikan tadi, vitamin, mineral dan zat-zat gizi lainnya yang bisa membantu peradangan, ya kita kurangi konsumsi gula ya. Dan ya itu yang paling penting, kenali jenis dan kondisi kulit masing-masing, karena setiap orang itu triggernya berbeda-beda. Kalau Nah, sayur dan buah gitu oh kira-kira? iya, jadi
untuk makanannya tuh sebetulnya banyak sekali nih yang bisa kita konsumsi, khususnya biasanya mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin C, selenium, dan juga zinc. Karena seperti yang kita tahu ya, zat-zat gizi ini berperan penting untuk kesehatan kulit. Nah, kalau vitamin A, vitamin E, dan C, itu teman-teman pasti juga udah banyak yang tahu, banyak sekali dikandung di sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna, ya khususnya biasanya kalau vitamin A, E, dan C seperti wortel, brokoli, jeruk, nanas, alpukat, dan sebagainya. Sedangkan kalau mineral seperti selenium ataupun zinc, itu bisa kita temukan pada makanan sumber protein seperti kacang-kacangan nih tadi yang ternyata mitos, dan juga daging-dagingan gitu. Jadi kalau misalnya saya berjerawat nih, kebetulan saya ada jerawat nih satu nih, baru aja tadi pagi muncul gitu. Kira-kira apa namanya? Yang perlu saya hindari tadi di awal kita sudah bahas kacang itu cuma mitos gitu kan, jadi nggak apa-apa makan kacang. Tapi ya memang sebagian besar orang itu cuma punya fobia atau takut gitu loh. Kalau jerawat terus makan kacang, jerawatnya makin tambah banyak. Nah, sebenarnya ada nggak sih makanan-makanan yang perlu kita hindari gitu pada saat kita sedang berjerawat? Nggak boleh makan makanan tertentu. Atau sebenarnya ya makan apa aja bebas gitu, asal bisa mengatur tetap kebersihan dirinya tetap dijaga sehingga jerawatnya juga nggak terlalu banyak gitu. Kira-kira Cak gimana Cak? Kalau itu ya tadi, kan itu reaksi peradangan ya. Jadi kalau pertama kali kalau misalnya aku biasanya jerawat, pastinya aku pastikan tanganku itu bersih saat memegang-megang kulit. Ya, kemudian makanan yang aku hindari, itu tadi, tapi kenali dulu tubuh kita masing-masing. Memang banyak orang yang tidak bisa mentolerir makanan tinggi protein dan lemak. Ya, apalagi di kacang, mungkin ada sebagian orang yang mengkonsumsi kacang itu tidak bisa tubuhnya merespon dengan mengeluarkan bintik-bintik merah atau jerawat. Itu karena tubuhnya tidak bisa memetabolisme protein dan lemak dari kacang yang terlalu tinggi. Ya, kemudian tadi supaya jerawatnya tidak semakin parah, maka kita harus konsumsi betul-betul, kita kurangi konsumsi makanan yang tinggi gula. Ya, karena itu tadi kaitannya dengan hormonal ya, hormon androgen yang bisa memicu produksi minyak. Nah, kalau minyak banyak nih di wajah ya, kemudian tersumbat lagi di dalam pori-pori, itu pasti akan menimbulkan dan cepat sekali terjadi infeksi, itulah yang menimbulkan jerawat. Jadi jerawat itu tidak hanya dari dalam, tapi ada mikroba tertentu, banyak sekali penelitiannya juga, dan sudah dibuktikan bahwa ada bakteri-bakteri yang bisa memicu timbulnya jerawat, karena tadi ada kotoran tidak dibersihkan, tersumbat, kemudian diinfeksi lah oleh bakteri tadi. Jadi higienitas kita juga perlu kita perhatikan ya, supaya jerawatnya tidak makin meradang. Oke, jadi Jadi sebenarnya kembali ke orang tertentu, orang tersebut, terus kondisi kulitnya seperti apa, dan ya jangan konsumsi makanan yang tinggi gula. Tapi saya wonder banget nih, penasaran banget gitu Cak. Sebenarnya kalau makanan lemak itu nggak menyebabkan berminyak, atau makanan yang tinggi lemak juga bisa menyebabkan berminyak, atau cuma makanan tinggi gula gitu? Kira-kira makanan yang tinggi lemak itu tidak menghasilkan minyak juga atau gimana ya, Cak? Oke, jadi makanan yang tinggi lemak itu memang pasti akan, jadi gini ya, lemak sama minyak nih agak-agak beda ya, lemak dan minyak. Minyak itu bagian dari lemak. Betul, memang makanan tinggi lemak itu bisa meningkatkan produksi minyak di di kelenjar kulit kita. Tetapi I did my research ya, jadi produksi minyak yang ada di kulit wajah itu tidak sampai bisa menyebabkan jerawat, dan tidak bisa disalahkan untuk timbulnya jerawat. Begitu. Ya, jadi ya itu tadi kembali lagi makanan tinggi lemak itu sebetulnya teorinya tidak bisa disalahkan sebagai salah satu sumber
penyebab terjadinya jerawat. Malah ada tadi yang aku sebutin, ada jenis pangan tertentu yang bisa memang terbukti mendorong timbulnya jerawat karena ada efeknya terhadap hormon kita gitu. Oke, Cak, tadi ada sedikit menyinggung mengenai vitamin C. Nah, sekarang itu lagi nggak tahu ya, banyak orang yang suntik vitamin C untuk keputihan gitu ya, agar terlihat putih. Penasaran aja sih sebenarnya, karena istriku juga itu minta suntik vitamin C biar kelihatan putih. Saya sih penasaran, apa benar emang itu suntik vitamin C bisa membuat kulit lebih putih gitu, ataukah ya sebenarnya nggak putih, cuma lebih cerah atau lebih bagus kulitnya. Kira-kira ada kaitannya juga nggak vitamin C dengan suntik vitamin C dengan mencegah jerawat ini? Gimana, Cak? Oke, jadi pertama ya, betul kayaknya ya, banyak sekali yang melakukan terapi ini untuk mencerahkan kulit, tapi bukan jerawat. Beda ya, kulit yang cerah dan kulit yang berjerawat, itu dua hal yang berbeda. Nah, kenapa vitamin C itu banyak sekali, happening banget ya, dan ramai sekali dilakukan oleh orang-orang yang ingin kulitnya lebih bright, lebih cerah gitu ya. Karena sebetulnya vitamin C ini punya aktivitas antioksidan yang kuat, sehingga bisa membantu kerusakan sel-sel kulit akibat radikal bebas. Nah, selain itu, vitamin C itu bisa menghambat aktivitas sel melanosit yang akan menghasilkan melanin. Kalau teman-teman tahu melanin ya suka ada banyak disebutkan melanin nih. Melanin itu yang menyebabkan kulit itu menjadi gelap. Ya, sebetulnya itu pigmen yang pada rambut, pada kulit, sebenarnya itu akan membantu melindungi kita dari paparan sinar UV ya. Tetapi memang efek sampingnya terhadap kecerahan kulit adalah kulit bisa menggelap kalau produksinya terlalu banyak. Jadi memang terapi injeksi vitamin C dengan dosis tinggi memang ramai dilakukan betul untuk bisa mencerahkan kulit, tetapi ya tentu saja dosisnya tinggi. Kalau kita konsumsi makanan tinggi vitamin C, apakah bisa untuk mencerahkan kulit? Sebetulnya pasti bisa, tetapi harus seberapa besar kita mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin C tersebut. Ya kan? Karena kalau kita konsumsi makanan, tentu saja itu akan diabsorpsi dan melalui proses yang panjang sampai diedarkan ke pembuluh darah. Sedangkan kalau injeksi atau suntikan vitamin C itu kan langsung ke pembuluh darah, ya, dan bisa langsung dalam dosis tinggi, gitu ya. Jadi efeknya bisa langsung dan cepat. Jadi ya memang efektif ya untuk suntik vitamin C ini. Ya namun ya untuk lebih baiknya juga mungkin konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah juga penting ya. Cak, terakhir nih Cak, sebelum kita menutup, adakah tips-tips biar kulitnya bisa seperti Ibu Cantika ini mulus putih gitu, tips kepada sahabat makan baik, mungkin kepada perempuan-perempuan yang pengen juga kulitnya mulus, putih dan cantik seperti tamu kita hari ini, Bu Cantika. Oke, jadi tips dari saya, yang pertama, hilangkan dulu tuh penyebab jerawat yang tadi aku sebutin. Ya, jangan stres, karena stres itu bisa mengganggu keseimbangan hormon. Kemudian tidur jangan terlalu malam dan tidur yang cukup, ya, karena pada malam hari itu kita mengalami detoksifikasi secara alami dan terjadi regenerasi sel-sel sehingga tidur yang berkualitas itu sangat penting. Kemudian jangan malah bersih-bersih muka, apalagi kalau teman-teman suka pakai make up ya dan beraktivitasnya di luar yang banyak terkena polusi dan radikal bebas. Oke, jadi kalau setelah pulang dari luar, itu kalau bisa double cleansing, atau malah saya itu sering triple cleansing, ya. Itu tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran yang menyumbat pori-pori. Kan kalau pori-pori kita tersumbat, maka itu akan cepat sekali menimbulkan komedo. Kemudian komedo ini juga lama-lama kalau menumpuk bisa jadi jerawat, gitu ya. Kemudian kenali jenis kulit, karena tidak semua make up dan skincare itu cocok buat kita. Nah, ini sering banget terjadi. Banyak orang yang coba-coba make up dan skincare karena memang
saat ini make up dekoratif dan skincare itu sangat menjamur, dan karena kita tidak pandai, tidak bijak memilah-milih make up dan skincare yang cocok buat kulit kita, maka timbullah iritasi gitu ya. Kalau kita iritasi ya jerawat lagi gitu ya. Kemudian, nah, konsumsi banyak buah dan sayur untuk mendapatkan manfaat zat gizi dan tidak hanya zat gizi ya, di buah dan sayur itu banyak sekali senyawa-senyawa fitokimia lain yang akan membantu kesehatan kulit kita ya. Kemudian, nah ini terakhir ya, jangan lupa minum banyak air putih supaya kulit kita itu selalu lembab gitu ya. Kalau kulit kering itu kan kelihatan kering dan akan lebih cepat keriput biasanya kalau kondisi kulit kita kering dan atau dehidrasi lah gitu. Wow, jadi air putih juga ternyata penting ya buat kita, bukan cuma makanan-makanan tertentu, khususnya sayur dan buah. Cak, terakhir banget gitu loh, makanan yang spesifik, sayur dan buah spesifik yang baik untuk jerawat itu seperti apa, Cak? Coba, Cak. Yang baik untuk jerawat, oke. Kita mulai dulu ya, kita kupas dulu vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium dan zinc ya. Berarti makanan-makanan yang tinggi zat-zat gizi tersebut ya, seperti wortel, ya kan, brokoli, kemudian alpukat, kacang-kacangan tadi ya, karena tinggi selenium dan juga zinc. Kemudian juga daging-dagingan. Daging-dagingan itu bisa karena dia tinggi selenium dan zinc. Ya, selenium dan zinc itu juga akan membantu mengatasi peradangan yang terjadi. Jadi kalau misalnya jerawat kita sedang radang-radangnya nih, kita perlu konsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi yang bisa meringankan dan mengatasi peradangan tersebut. Baiknya di ini, Cak, direbus atau digoreng gitu. Yang pengolahannya paling, ya. Jadi yang paling apa? Yang paling baik. Yang paling bagusnya itu digoreng atau direbus gitu, makanan-makanan tadi itu. Daging misalnya. Kalau kayak sayur, kalau sayur itu sebetulnya untuk meminimalkan kehilangan zat gizi selama proses pengolahan, sebaiknya dikukus. Ya, ataupun kalau misalnya direbus, kita banyak sekali metode pengolahan yang bisa kita pilih supaya kita mau mengkonsumsi banyak buah dan sayur gitu ya. Kalau sayurnya tidak suka dikukus ya boleh direbus, tapi konsumsilah bersama dengan airnya, karena kan banyak vitamin di sana yang larut dalam air, ya kan. Kalau daging-dagingan nih agak susah ya, seperti kalau direbus atau dikukus saja, ya kan. Pasti kita selama ini terbiasa mengkonsumsi makanan yang daging khususnya ya, protein-protein hewan itu diolah dengan banyak metode dan banyak proses gitu. Jadi ya kalau untuk proses pengolahan, yaitu teorinya semakin banyak pengolahan yang terjadi, maka akan semakin besar resiko kita kehilangan zat-zat gizi tertentu yang esensial buat tubuh. Tetapi ya balik lagi, daripada kita tidak makan makanan tersebut, ya kita konsumsi saja dengan cara yang kita suka. Tetapi kalau misalnya kita khawatir dengan zat-zat gizi yang hilang, maka kita bisa perbanyak konsumsinya. Ya, jadi kalau misalnya terbiasa konsumsi buah dan sayur hanya 1 atau 2 kali, maka perbanyaklah jadi 5 kali sehari gitu. Seperti yang disarankan 5 portion a day, yang 400 gram buah ataupun sayur. Sebetulnya kan itu gampang kan buat teman-teman ya, 3 kali makan sayur, kelingannya buah 2 kali. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk memenuhi kecukupan zat-zat gizi tersebut tadi ya, tidak hanya untuk fungsi-fungsi tubuh kita yang lain, tetapi ya tentu saja dengan kesehatan kulit kita pasti itu akan mengikuti. Itu. Sip. Oke, Cak. Thank you banget. Jadi tadi ada info-info yang sangat menarik buat kita semua ya, sahabat makan baik ketahui. Yang pertama, saya sih paling wonder banget terkait kacang tadi itu ya, karena banyak di antara kita yang ternyata
anti kacang karena takut jerawat. Namun pada prinsipnya ya nggak ada masalah sih dari konsumsi kacang itu ya. Karena memang yang paling perlu dihindari jika kita ingin mengatasi jerawat itu makanan yang manis-manis ya. Anda sudah cukup manis, jadi nggak perlu konsumsi makanan yang manis-manis. Dan tadi juga sudah di-share informasi yang sangat banyak mengenai makanan apa yang dikonsumsi oleh apa yang perlu dikonsumsi saat kita berjerawat yang disampaikan oleh Caca tadi Cantika. Oke Cak, makasih banget Cak udah bisa mampir di apa namanya program terbaru kami podcast kesehatan dan gizi gitu ya.